Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang dapat ditangani segera. DPR RI telah mengirimkan perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera menangani dampak dari bencana. Kemudian diinformasikan bahwa pada esok hari pimpinan DPR juga telah menugaskan beberapa pimpinan dan anggota DPR RI beserta Menteri Keuangan dan Menteri terkait lainnya untuk berangkat ke Aceh, untuk ke NTT, untuk kemudian memberikan bantuan-bantuan serta mendorong relokasi anggaran yang juga perlu untuk sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 18 Agustus 2026. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan Komisi 3 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan undang-undang tentang usul inisiatif Komisi 12 DPR RI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usul DPR RI. 4. Penetapan keanggotaan fraksi-fraksi pada alat kelengkapan DPR RI tahun sidang 2026-2027. Apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, pimpinan Dewan telah menerima petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tanggal 22 Juni 2026 dan nomor 71 tanggal 2 Juli 2026 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Majelis Perwakilan Rakyat sisa masa jabatan tahun 2024-2029, yaitu Saudari Nesi Kalfifa STMM dari fraksi Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Lampung II menggantikan Saudara Almarhum Tamanuri. 2. Saudara Mesak Mirit dari fraksi Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Papua Pegunungan menggantikan Saudara Paulus Ubruwange AMDIP. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat 4 Peraturan tentang tata tertib, menyatakan anggota pengganti antar waktu sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah kita dapat melakukan pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI sebelum kita memasuki acara rapat paripurna hari ini? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari Presiden RI yaitu R33 tanggal 14 Juli hal permohonan persetujuan DPR RI terhadap penjualan barang milik negara berupa 1 unit kapal X Ki Hajar Dewantara. R37 tanggal 10 Agustus hal calon gubernur, deputi gubernur senior dan deputi gubernur Bank Indonesia. R3 Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan DPR telah menerima surat dari Ketua Komisi Yudisial nomor 376 tanggal 10 Agustus 2026 hal pengusulan nama calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung tahun 2026, serta surat dari DPD RI nomor PG tanggal 23 April 2026 dan nomor PG 0096956 tanggal 7 Mei 2026 serta PG 00941 tanggal 11 Mei 2026 hal penyampaian 3 keputusan DPD RI terkait hasil pengawasan dan penyelesaian pengaduan DPD RI atas pelaksanaan undang-undang. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib
dan mekanisme yang berlaku. Yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin yang kami muliakan, pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan Komisi 2 DPR RI nomor B45 tanggal 30 Juli hal pengusulan Ketua Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031. Sehubungan dengan hal tersebut, pimpinan Komisi 2 telah menyampaikan hasil pembahasan pemilihan dan penetapan Ketua Ombudsman RI masa jabatan 2026-2031 pada rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 18 Agustus 2026 atas nama Saudara Nusran Joher, SAG MSI sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031. Sekarang kami meminta persetujuan fraksi-fraksi apakah penetapan Ketua Ombudsman RI tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita mengikuti pelantikan anggota pengganti antar waktu DPR RI kepada Sekretariat Jenderal DPR RI. Kami mempersilakan untuk menyelenggarakan upacara pelantikan anggota pergantian antar waktu DPR RI. Persiapan upacara pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPR RI masa keanggotaan 2024-2029. Kepada para calon anggota DPR yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada pimpinan DPR, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Suasana kesibukan terlihat di Mako Polisi Udara Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Minggu pagi. Sejumlah logistik dan peralatan SAR disiapkan untuk diangkut menuju Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikirim menggunakan pesawat CN295 atau Airbus C295 dengan nomor registrasi P4501. Logistik yang dikirim meliputi 3 set tenda putih, 6 set tenda peleton, serta 10 unit one-tech. Polri juga membawa 648 porsi makanan siap saji, peralatan tim SAR, dan kebutuhan pendukung lainnya. Total logistik yang diangkut memiliki berat kurang lebih 2,5 ton. Selain 21 personel, Polri mengerahkan 10 ekor K9 untuk mendukung operasi pencarian dan penyelamatan korban. Setibanya di NTT, penempatan personel dan K9 akan dikoordinasikan dengan Polda NTT. 3 wilayah menjadi prioritas penanganan, yaitu Sika, Manggarai, dan Manggarai Timur. Namun personel SAR juga akan diterjunkan ke wilayah lain apabila membutuhkan evakuasi, mitigasi, dan pencarian korban. Penerbangan dari Pondok Cabe menuju NTT diperkirakan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam dengan perbedaan waktu 1 jam antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah. Pengiriman personel dan logistik merupakan bagian dari upaya Polri mempercepat evakuasi, penyelamatan, serta pencarian korban bencana. Bantuan juga akan dilanjutkan secara bertahap. Polri menyiapkan kebutuhan lain, termasuk obat-obatan dan dukungan kesehatan lapangan, sesuai hasil koordinasi dan kebutuhan di lokasi bencana. Sebelumnya, sebagian bantuan juga telah diberangkatkan pada Sabtu malam.